Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kanal YouTube dimanapun berada, masih bersama Jamaah Tahlil Al-Mubarakah dari Desa Jatisari, Sebagai Tuban, Jawa Timur, melanjutkan ziarah wisata religi yang ada di Jawa Timur. Saat ini kami berada di Blitar menuju makam Bung Karno, Insinyur Soekarno, atau yang biasa dipanggil Bung Karno, yang dilahirkan di Surabaya dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo dengan Ida Ayu Nyuman Rai. Pak Karno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sudah sejak dari pembentukan bangsa, pencapaian kemerdekaan, sampai dengan dijalankannya proses tanpa henti dari pembinaan negara dan bangsa, Pak Karno memainkan peran utama. Bagaimana akan terlupakan fakta keras sejarah bahwa pada masa penjajahan, Pak Karno adalah pemimpin pergerakan kebangsaan serta pemikir masalah kebangsaan dan kenegaraan yang paling berpengaruh. Hidup yang harus dilaluinya di penjara dan pembangunan adalah konfirmasi atas keabsahan fakta sejarah ini. Ketika Bung Karno bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan, sebuah batas sejarah yang tegas antara sebelum dan sesudah dalam kesadaran sejarah bangsa telah ditegakkan. Ketika keabsahan batas sejarah itu hendak diingkari, revolusi yang keras dan berdarah tak terhindarkan. Benar, Pak Karno tidak dipilih secara resmi sebagai presiden, tidak oleh MPR, dan tidak pula oleh rakyat secara langsung. Namun, seketika namanya disebut sebagai presiden, di saat itu pula dukungan rakyat dari segala golongan sosial bermunculan. Beliau menjadi presiden tanpa kampanye yang melelahkan. Kehadiran Pak Karno dalam sejarah empiris bangsa telah jauh tertanam dalam kesadaran sejarah bangsa. Jika saja sejarah pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan adalah sebuah untaian sastra, kehadiran Bung Karno adalah sekian kuplet puisi yang romantik. Beberapa sikap dari Bung Karno yang dapat diteladani oleh anak bangsa: pantang mundur dan enggan mengenal menyerah, mengutamakan musyawarah dan mufakat, berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Pak Karno adalah salah satu figur yang memiliki peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu, Pak Karno menjadi tokoh yang paling ditakutkan oleh Belanda. Pemikiran tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia membuat beliau ini dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjalanan Pak Karno untuk Indonesia merdeka memang dipenuhi batu terjal. Namun pada akhirnya mimpi beliau tercapai dengan Republik Indonesia terbentuk sampai sekarang. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Pak Karno dan Pak Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah proklamasi kemerdekaan, Pak Karno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah, kami serombongan dari Jamaah Tahlil Al-Mubarakah
bisa berziarah ke makam beliau. Semoga beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.